Nah, kita masih akan membahas soal Venezuela nih, Tribuners, karena ini emang lagi panas-panasnya ya konflik yang terjadi di Venezuela sana, konflik dengan Amerika Serikat. Jadi nih, Tribuners, diduga ada rapat rahasia sebelum penangkapan Presiden Venezuela yakni Nicolas Maduro nih, Tribuners. Jadi keputusan yang berujung pada kejatuhan Presiden Venezuela Nicolas Maduro ini ternyata tidak sepenuhnya lahir dari tekanan eksternal, terutama Amerika Serikat nih, Tribuners. Jadi dibaliknya nih terselip manuver senyap dari lingkaran elit Caracas sendiri nih, Tribuners, yang secara diam-diam mulai merancang masa depan Venezuela tanpa kehadiran Maduro. Jadi informasi itu mengemuka nih seiring dengan laporan mengenai pertemuan tertutup sejumlah pejabat tinggi Venezuela di Doha, Qatar. Pertemuan tersebut ini dikatakan ini membahas skenario pemerintahan pasca Maduro dan berlangsung tanpa melibatkan sang presiden. Kemudian nama wakil presiden Delcy Rodriguez juga justru mencuat nih sebagai figur sentral yang memimpin dialog. Nah, ini didampingi oleh saudaranya yakni George Rodriguez. Dan rapat di Doha tersebut digambarkan sebagai forum informal namun strategis yang mempertemukan elit politik Venezuela dengan mediator asing, Tribuners. Seorang anggota senior keluarga Kerajaan Uni Emirat Arab disebut berperan sebagai penghubung antara rezim Caracas dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump nih, Tribuners, di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap Venezuela. Kemudian media Amerika Serikat ini Miami Herald ini menyebut bahwa Delcy Rodriguez ini juga secara langsung menjalin komunikasi sama pihak Amerika sana, dan dalam sejumlah percakapan ia dipandang sebagai figur yang lebih dapat diterima untuk memimpin Venezuela dibandingkan dengan Maduro. Penilaian ini kemudian membuka ruang spekulasi ya bahwa proses transisi kekuasaan ini udah dirancang dari dalam rezim sendiri, bukan semata-mata dipaksakan oleh kekuatan luar gitu. Jadi sejak Oktober lalu nih, berbagai informasi yang beredar ini menggambarkan sebuah skenario pergantian kepemimpinan yang tetap mempertahankan struktur kekuasaan lama. Skema itu kerap disebut sebagai Madurismo tanpa Maduro, yakni upaya menjaga kesinambungan rezim dengan mengganti figur puncak kekuasaan agar transisi ini berlangsung relatif terkendali tanpa bergejolak besar atau pembongkaran sistem negara, Tribuners, secara menyeluruh. Dan sinyal keterlibatan Amerika ya menguat ketika pada Sabtu 3 Januari 2026 nih, Tribuners, Donald Trump nih secara terbuka menyatakan bahwa Washington akan mengelola Venezuela nih melalui pemerintahan transisi yang dipimpin sama Delcy Rodriguez yang merupakan presiden Venezuela terbaru ya, menggantikan Maduro selama ia ditahan nih. Jadi dalam pernyataannya kepada wartawan nih, Tribuners, Trump ini juga menyinggung rencana masuknya perusahaan minyak Amerika Serikat ke Venezuela sana nih. Dan tuduhan bahwa kejatuhan Maduro ini merupakan hasil pengkhianatan dari lingkaran internal ini semakin menguat setelah pernyataan mantan wakil presiden Kolombia yakni Francisco Santos Calderon nih. Yang mana pada Minggu 4 Januari lalu, Santos ini menyebut penyingkiran Maduro sebagai operasi internal yang melibatkan Delcy Rodriguez yang saat itu merupakan wakil presiden Maduro sendiri gitu. Jadi yang mengaku sangat yakin nih bahwa Maduro ini dibiarkan ditangkap oleh Amerika Serikat tanpa perlawanan yang berarti gitu. Jadi menurut Santos, Trump ini sudah secara jelas ya menunjuk Delcy Rodriguez sebagai figur kunci pemerintahan transisi. Dan seiring dengan itu nih, Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini juga mengeluarkan serangkaian ancaman terhadap sejumlah negara setelah pasukan mereka yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari lalu. Jadi Trump ini kembali melontarkan ada ancaman terhadap beberapa negara lainnya nih, Tribuners. Jadi negara mana aja? Nah, yang pertama ini ada Kolombia, yang mana Donald Trump ini memperingatkan Presiden Kolombia Gustavo Petro, salah satu pengkritiknya yang paling vokal ya di panggung internasional, bahwa negara Amerika Selatan itu bisa jadi target aksi militer Amerika Serikat berikutnya. Jadi Amerika menjatuhkan sanksi nih terhadap Petro tahun lalu nih setelah Trump menuduh gagal mengekang perdagangan narkoba di Kolombia dan membiarkan kartel berkembang. Kolombia juga menjadi tempat perlindungan bagi jutaan warga Venezuela yang melarikan diri dari pemerintahan Maduro dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah Kolombia kemudian juga merespons ya Tribuners komentar dari Trump yang nada ancaman itu tadi ya, dan menyebutnya sebagai ancaman yang tidak dapat diterima terhadap seorang pemimpin terpilih. Nah, selain Kolombia, ada juga Meksiko nih, Tribuners. Jadi pada Sabtu 3 Januari pagi nih, Trump juga menyerang Presiden Amerika Latin lainnya, Claudia Sheinbaum dari Meksiko nih, Tribuners. Jadi dalam sebuah wawancara, Trump ini menuduh bahwa Sheinbaum membiarkan kartel narkoba beroperasi di negaranya dengan mengatakan sesuatu harus dilakukan terhadap Meksiko. Dan kemudian juga saat berada di pesawat Air Force One, Trump ini juga melanjutkan peringatannya terhadap Meksiko. Ia mengatakan negara itu harus memperbaiki diri karena narkoba terus membanjiri Meksiko sehingga Amerika Serikat harus bertindak. Dan Meksiko sendiri nih juga mengecam keras ya aksi militer Amerika Serikat di Venezuela dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat membahayakan stabilitas regional. Dan selain dua wilayah itu tadi nih Tribuners, yang ketiga ini ada Greenland, yang mana ini kekhawatiran meningkat bahwa Trump dapat memerintahkan aksi militer Amerika Serikat di Greenland setelah berulang kali nih mengancam akan merebut wilayah tersebut. Sementara itu, Kathy Miller, istri salah satu ajudan senior Trump yakni Stephen Miller, mengunggah foto Greenland di media sosial nih Tribuners, yang mana di dalam foto itu ada warna bendera Amerika Serikat ya, dan dengan disisipi kata segera gitu, menyusul operasi yang dilakukan di Venezuela. Jadi keinginan Trump untuk mengambil alih wilayah Denmark yang kaya mineral dan berpemerintahan sendiri ini bukanlah rahasia ya, sejak ia kembali menjabat pada Januari tahun lalu nih Tribuners. Dan pada Senin 5 Januari 2026 nih Tribuners, Perdana Menteri Denmark yakni Mette Frederiksen nih menegaskan dalam sebuah pernyataan ya bahwa Amerika tidak memiliki hak nih buat mencaplok salah satu dari 3 negara dalam kerajaan Denmark, termasuk Greenland itu sendiri. Dan yang keempat nih, itu ada Iran Tribuners, yang mana Trump ini juga telah lama memandang Iran sebagai salah satu musuh utama Amerika Serikat. Dan pada Juni lalu, Amerika Serikat bergabung dengan kampanye pengeboman Israel ya, yang bertujuan untuk menghancurkan program nuklir Iran. Dan kemudian pada Minggu 4 Januari, Trump ini mengomentari protes yang sedang berlangsung di Iran terkait dengan lonjakan biaya hidup, di mana sedikitnya ada 8 orang yang dilaporkan tewas oleh polisi. Dan para pengunjuk rasa ini juga menyerukan penggulingan pemimpin tertinggi Iran Tribuners yakni Ayatollah Ali Khamenei. Dan yang terakhir ini ada Kuba Tribuners. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan pada Minggu bahwa ia yakin kalau Kuba ini berada dalam masalah besar setelah penangkapan Maduro, sekutu utama negara tersebut. Jadi dibandingkan dengan negara lain, komentar Trump mengenai Kuba ini terbilang kurang langsung ya. Jadi ini dikatakan bahwa Trump ini berpikir bahwa Kuba adalah sesuatu yang pada akhirnya akan dibicarakan gitu. Karena menurut Trump ini, Kuba saat ini adalah negara yang gagal, negara yang sangat gagal bahkan dikatakan oleh Trump gitu ya. Dan Amerika Serikat ingin membantu rakyatnya. Ia kemudian menambahkan bahwa intervensi militer Amerika kemungkinan tidak diperlukan nih karena negara tersebut tampaknya berada di ambang keruntuhan. Tapi walaupun menuai ancaman gitu ya, sering dengan itu nih Tribuners, ini Presiden Kolombia akhirnya juga buka suara gitu ya. Jadi ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kolombia ini kembali mencuat ya, setelah Presiden Kolombia Gustavo Petro melontarkan pernyataan keras nih yang menanggapi tudingan serta ancaman dari Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Jadi dalam pernyataannya, Petro menegaskan bahwa Kolombia adalah negara berdaulat yang tidak dapat ditekan apalagi diintimidasi baik secara politik maupun militer. Jadi pernyataan Petro itu muncul Tribuners menyusul komentar Trump yang menuding Kolombia gagal mengendalikan peredaran narkoba. Trump bahkan disebut-sebut membuka kemungkinan penggunaan pendekatan militer sebagai bagian dari tekanan terhadap negara-negara Amerika Latin yang dinilai tidak kooperatif dalam memerangi perdagangan narkoba. Dan sikap tersebut nih Tribuners memicu reaksi keras dari Bogota yang memandangnya sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan nasional. Jadi Petro ini menegaskan dalam pernyataannya bahwa Kolombia ini bukan koloni siapapun.
Ia juga menilai tudingan Washington tidak hanya menyederhanakan persoalan kompleks perdagangan narkotika, tetapi juga mengabaikan fakta bahwa permintaan besar terhadap narkoba justru datang dari negara-negara konsumen, termasuk Amerika Serikat sendiri nih Tribuners. Dan menurut Petro, perang melawan narkoba ini tidak dapat diselesaikan dengan ancaman senjata, melainkan melalui pendekatan struktural, sosial, dan juga kerjasama yang setara. Dan Petro ini juga menantang logika kebijakan keras Trump Tribuners dengan menyatakan bahwa kekerasan dan tekanan militer selama puluhan tahun justru gagal memberantas jaringan narkotika di kawasan Amerika Latin. Ia kemudian menekankan bahwa Kolombia ini udah membayar harga yang mahal ya dari kebijakan tersebut, mulai dari konflik bersenjata berkepanjangan hingga korban sipil yang tidak terhitung jumlahnya. Dan karena itu Bogota menolak jika kembali dijadikan sasaran tekanan sepihak. Dan pernyataan saling serang ini segera menyita perhatian komunitas internasional. Tribuners, sejumlah pengamat juga menilai ketegangan tersebut mencerminkan pergeseran relasi Amerika Serikat dengan Amerika Latin, terutama dengan negara-negara yang kini dipimpin oleh tokoh-tokoh progresif dan kritis terhadap dominasi Washington. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.